Tutupnya bisnis biaya operasional berlebih. Sebelum memulai bisnisnya, 7-Eleven telah melakukan pembayaran sewa tempat untuk 5-10 tahun ke depan, di mana biaya tersebut telah mereka bayarkan di muka. Tak hanya itu, 7-Eleven juga melakukan renovasi besar-besaran untuk mengikuti standar 7-Eleven. Hal ini tentu memberikan dampak negatif bagi arus kas perusahaan, yaitu modal yang seharusnya menggunakan untuk biaya operasional perusahaan justru terpakai di awal untuk biaya sewa yang seharusnya dapat membayarkan per bulan atau per tahun. Yang lalu, 7-Eleven terpaksa gulung tikar di Indonesia. Sejak buka pada tahun 2009 di DKI Jakarta dan sekitarnya, tempat itu sudah menjadi tongkrongan keren para kaum urban. Bila kebangkitan 7 ditopang para anak nongkrong, ternyata mereka juga berperan sebagai salah satu sebab kejatuhan 7 karena pembeli sedikit namun lama nongkrong. Saja hanya membeli satu minuman atau roti dan duduk di sana selama 3 jam atau lebih. 7 buka pada tahun 2009 silam dan pada tahun 2010 berhasil membuka 21 gerai dan 2 tahun kemudian menjadi 100 gerai sampai akhirnya pada tahun 2014 mencapai 190 toko. Itulah yang menjadi alasan signifikan dari CNBC. Lain tutupnya mereka bisa saja hanya membeli satu minuman atau roti dan duduk di sana selama 3 jam. 7 buka pada tahun 2009 silam dan pada tahun 2010 berhasil membuka 2 gerai. 2 tahun kemudian menjadi 100 gerai. Sampai pada akhirnya mencapai 190 toko 2014 silam. Namun, 7 tidak bisa menyaingi Alfamart dan Indomaret dikarenakan yang membuka 1000 toko yang mencapai 10.000 toko lebih. Persaingan itulah yang menjadi alasan signifikan tutupnya 7 bila Indomaret dan Alfamart dapat melakukan ekspansi ke daerah-daerah lain. 7 hanya berkembang saja DKI. Aditya menyebutkan 7 tidak bisa berekspansi karena tersandung regulasi. Sementara brand minimarket, penjualan minuman keras yang ada di 7 dan pula di minimarket pada tahun 2015 silam. 7 yang memiliki tempat nongkrong juga terkena dampak. Penjualannya turun drastis mencapai 24% pada tahun berikutnya, sementara minimarket saingan masih bisa diselamatkan karena menjual beberapa ragam produk dan tetap kuat tegar tengah menghadapi mencari partner internasional terbaru untuk beroperasi yang ada di daerah-daerah Jakarta. Sebelumnya, Family Mart di Indonesia mungkin ekspansi dengan menambah gerai, bahkan mengambil alih sejumlah toko di Waralaba sebelumnya, yaitu 7-Eleven dan Starmart. Menurut Chief Executive Officer Family Mart Indonesia, Witi Chandra, menargetkan menambah 120 toko pada tahun 2018 silam. Dari 120 toko, banyaknya hanya yang tersisa 100 toko yang sudah terrealisasi pada tahun 2018 silam. Pihaknya hanya fokus membuka toko di kawasan Segitiga Emas Jakarta atau yang disebut dengan area sentra bisnis ibu kota. Tahun ini kita targetkan menambah 7 adalah 1. Ketidakjelasan model bisnis karena terbantah regulasi. Bahwa ketegasan dalam bisnis bakal jadi kunci kelangsungan sukses dalam bisnis. Pastikan juga modal bisnismu didukung oleh regulasi yang berlaku di Indonesia. 2. Strategi kurang mantap. Gak ada pemasok yang signifikan bagi 7 yang datang ke 7 untuk nongkrong lebih banyak ketimbang. Dari sini kita bisa ambil pelajaran kalau ekspansi bisnis harus selalu diimbangi dengan perencanaan yang matang. Kalau terburu-buru yang ada
kocar-kacir untuk bayar utang dan biaya operasional. Untung tidak dapat, yang ada rugi.